Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsiran adada khalqihi ta'ala wa rida nafsihi وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Di pagi yang mulia ini, hari Jumat, kita masih bersama tafsir Al-Munir, tafsir surah Al-Alaq. Bagian yang ke-10 pagi ini ya, serial yang ke-10, halaman 605 edisi Indonesia. Edisi Indonesia 605, edisi Kuala Lumpur halaman 319. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. Alhamdulillah. Pagi ini yang akan disorot ayat 13. Ayat 13 yang mengatakan Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika yang melarang sholat itu mendustakan ajaran Muhammad dan berpaling, bukan taat dan patuh ya. Beritahukanlah kepadaku wahai Muhammad, ini maksud ayat ini ya, mengenai keadaan orang kafir ini, yaitu Abu Jahal, bagaimana dia mendustakan dalil-dalil tauhid yang jelas, fenomena kekuasaan yang tampak dan dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Fenomena alam dilihat ya, siang malam, petang pagi, dialami, disaksikan hari-hari. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, setelah dia berpaling dari keimanan dan dakwah. Macam mana dia berpaling itu katanya? Ini soalannya. Jawaban dari itu adalah kalimat setelahnya, tidakkah dia mengetahui dengan akalnya bahwasanya Allah melihat perbuatan yang buruk itu, dan bahwasanya Allah akan membalasnya dan menghitung perbuatan buruk itu kelak, insyaallah. Ini menurut pendapat mayoritas ulama bahwasanya Ara'aita itu dalam 3 tempat tersebut ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika perkataan tersebut ditujukan kepada Abu Jahal, maka maksud dari ayat ketiga adalah jika Muhammad adalah pendusta dan berpaling dari kebenaran, tidakkah dia mengetahui bahwa Tuhannya melihat sehingga dia berhenti dari perbuatannya itu dan tidak memerlukan atau memperdulikan larangannya. Mana macam itu ya. Justru para ulama berkata sekalipun ayat ini diturunkan kepada Abu Jahal,
sanggahan ini walaupun ditujukan kepada Abu Jahal, setiap orang yang melarang ibadat kepada Allah juga termasuk dalam ancaman seperti Abu Jahal tersebut. Ayat ini walaupun pada Abu Jahal katanya pada dasarnya, tetapi ditujukan kepada orang lain juga. Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla. Ini pada dasarnya untuk Abu Jahal, tapi merangkumi semua orang yang menghalangi, melarang orang lain untuk berbuat ibadat kepada Allah. Setelah itu ayat ini berisi tentang ancaman dan redaksi yang dengan redaksi yang beraneka ragam. Sebagai redaksi lebih keras, ada yang keras, ada yang ringan, ada yang lembut. Begitulah uslub Al-Quran ya, gaya bahasa Al-Quran, kadang-kadang keras, kadang-kadang lembut. Ayat 14, tidakkah dia mengetahui bahwa Allah melihatnya? Orang itu tak ingatkah bahwa Allah memerhatikannya? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah orang yang melarang hamba mengetahui bahwasanya Allah melihatnya? Orang yang melarang hamba bersolat, yaitu Abu Jahal, tidakkah mengetahui bahwa Allah melihatnya? Mendengar perkataannya dan mengetahui detail keadaannya serta memberinya balasan dengan balasan yang paling sempurna. Bagaimana bisa orang tersebut berani melakukan hal itu? Nabi Muhammad yang bersolat akan diberi Allah balasan yang sempurna. Macam mana orang itu berani melarang Rasulullah bersolat katanya? Subhanallah. Kemudian ugutan berikutnya, kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah falyad'u nadiyah. Kalla, jangan peduli. Jangan peduli. Jika dia belum berhenti dari larangannya itu, niscaya kami akan merenggut nyawanya dari ubun-ubun. Ubun-ubun pendusta dan pendosa itu. Biarlah dipanggilnya ahli kelompoknya, kroninya, konconya. Kata Allah, niscaya kami akan memanggil malaikat zabaniyah petugas neraka. Ini ancaman yang keras sekali ya. Hendaknya orang yang melarang tersebut berhenti untuk menghalang-halang kebaikan dan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, jika dia tidak berhenti dari hal itu dan tidak berhenti dari penentangannya, pembangkangannya, masih membangkang lagi, masih menentang lagi, Allah menegaskan kami pasti akan menarik ubun-ubunnya dan memasukkannya ke dalam neraka. Ini merupakan ancaman berat bagi para pembangkang. Janganlah membangkang. Ya, ini umum nih. Bukan Abu Jahal saja. Siapa yang berdegil, tidak mau mundur, tidak mau bertobat, inilah akibatnya nanti azab neraka menunggunya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bagian terakhir sekali, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu. Sudahlah, engkau tak usah turuti orang itu. Kamu hanya perlu bersujud dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini perintah kepada Rasulullah ya. Hendaknya orang yang melarang ini memanggil kaumnya agar dia dapat meminta tolong kepada mereka sehingga mereka dapat menolongnya. Jika dia memanggil mereka untuk menolongnya, itu akan membuat Allah marah dan memberinya balasan yang pedih. Nanti ada sebab nuzulnya nanti ya. Allah akan memanggil para malaikat yang keras dan bengis untuk mengambil dan melemparkannya ke dalam neraka jahanam. Ini merupakan ancaman yang sangat keras sekali. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwasanya Abu Jahal pernah berkata kepada Rasulullah, apakah kamu mengancam aku padahal aku ada orang-orang yang paling banyak temannya? Kamu mengancam aku ya katanya. Aku kan banyak sokongan, banyak kroni, banyak jemaah. Lantas turunlah ayat tadi mengancam. Imam Bukhari, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya Abu Jahal berkata, jika aku melihat Muhammad salat di Ka'bah, aku akan memukul lehernya. Ini ugutan Abu Jahal. Lantas hal itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Adakah baginda gentar?
Jika dia melakukannya, para malaikat akan membalasnya. Malaikat tidak akan berlepas tangan katanya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sudahlah, engkau tak usah turuti orang itu. Kamu hanya perlu bersujud dan mendekatkan diri kepada Allah. Wahai Muhammad, janganlah kamu menyanjung pembangkang ini dalam hal apapun. Jangan mentaatinya. Itulah sebagai firman Allah disuruh kepada Rasulullah SAW, maka janganlah engkau patuhi orang itu. Tetapi solatlah kamu kepada Allah tanpa memedulikan ancaman dan larangannya. Dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan dan ibadah. Hal ini akan memberimu kekuatan dan kemuliaan serta wibawa hati-hati musuh Allah. Memberi harga diri Rasulullah di hadapan musuhnya. Ibadah adalah menjaga serta jalan menuju kesuksesan dan kemenangan. Beribadat sajalah supaya kamu sukses dan menang. Firman Allah kalla yang di hujung surah merupakan bantahan kepada Abu Jahal atas keburukan kondisi dan perbuatannya. Maksud dari larangan kepada Nabi SAW untuk mentaati Abu Jahal adalah memutuskan semua hubungan dengannya. Jangan turuti, jangan dengar lagi, jangan peduli lagi. Sementara itu maksud dari perintah untuk bersujud, wasjud waqtarib, itu adalah agar kemarahan orang kafir tadi semakin bertambah. Jangan patuhi dia, bersujudlah banyak-banyak, bersolatlah dan dekatkan diri kepada Allah. Itu katanya memancing kemarahan orang kafir tadi. Ini merupakan hinaan kepada pembangkang dan memberi pengertian bahwa Allah SWT akan menjaga nabinya. Jangan pedulilah. Kamu fokus saja kepada ibadat. Orang itu biarkanlah Allah yang mengurusnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jadi inilah bagian terakhir dari surah Al-Alaq. Ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 14 hingga ayat 9 hingga ayat 19. 9 hingga 19 ya. Kemudian kita akan bersama fikih kehidupan ataupun pengajaran yang dapat dari bahagian kedua ini insyaallah taala. Mudah-mudahan kita tetap dijaga Allah Subhanahu wa taala. Yang penting penghujung surah Al-Alaq tadi wasjud waqtarib. Ada ulama mengatakan ini katanya perintah sujud dan perintah merasa dekat kepada Allah waktu sujud. Artinya apa? Saat kita sujud kita mesti menikmati kemanisan dekat kepada Allah. Maka ulama mengatakan dia start dari rukuk. Kamu kalau rukuk katanya, kalau ada merasa diri dekat kepada Allah, jangan cepat-cepat nak bangkit. Ya tidak. Bila kamu sujud, ada rasa kedekatan kepada Allah. Kita bercakap dengan Allah, kita berdoa kepada Allah, kita curhat kepada Allah. Waktu sujud itu ada terasa kedekatan, jangan cepat-cepat nak duduk, nak bangkit dari sujud. Artinya sambung lagi. Kalau tak ada begitu juga. Kalau tak ada rasa sentuhan, tak ada rasa kedekatan kepada Allah waktu sujud, sujud lagi. Bayangkan ya, dalam solat subuh 2 rakaat 4 kali sujud. Dalam solat zuhur 4 rakaat, solat subuh 2 rakaat 4 kali sujud. Solat zuhur 4 rakaat 8 kali sujud. Subhanallah. Macam mana nak dekat kepada Allah? Kita perlu mempelajari zikir-zikir sujud yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu tajuk yang tersendiri ya. Yang jelasnya selalu disebut zikir yang difokus oleh Rasulullah SAW, yang ambil berat, yang di-highlight waktu rukuk dan sujud. Di penghujung usia baginda, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Inilah zikir yang pilihan Rasulullah SAW sampai baginda meninggal dunia, sampai baginda wafat. Demikianlah yang diceritakan oleh istri kesayangannya Aisyah radhiyallahu anha. Bolehlah kita contohi ya. Kata Aisyah, baginda membaca zikir ini banyak sekali katanya. Artinya mungkin lebih 5 ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli.
Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ufirli. Maha sucilah engkau ya Allah, aku memujimu, ampunlah dosaku, ampunlah dosaku. Jadi fokusnya tasbih, tahmid, dan istighfar. Bacaan rukuk dan sujud Rasulullah SAW di penghujung usianya merangkumi tiga komponen. Tasbih subhanakallahumma rabbana wa bihamdika tu tahmid, macam subhanallah walhamdulillah, Allah maghfirli, istighfar. Mudah-mudahan bermanfaat, amin rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Inni uhibbukum fillah, jazakumullah khaira wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.